Saya akan membacakan Ayub pasal 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 43. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya
suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya. Ini aku, Tuhan, firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia
dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Yesus. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali perbuatan baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang dari berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu itu masih hidup. Waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang penuh cinta, ya, hati yang penuh dengan pengharapan dan tidak takut, ya, tidak takut untuk berbuat baik. Jangan pernah ragu, jangan pernah ragu, jangan pernah Anda takut di padang gurun. Masalahnya Anda sering mendengarkan hoax, makanya goyah terus, hatimu goyang, ya kan? Kamu goyang karena kamu suka dengerin hoax di padang gurun. Di padang gurun itu Anda banyak mendengarkan hal-hal, kabar-kabar yang tidak baik. Katanya, ya kan? Kemarin Rekcul ya dibahas ya.
begitu saya kasih judul itu, yang mau kasih hibah itu langsung yang nonton banyak. Ya, mau dihibahkan hartanya Niko sama Yongki. Ya, katanya begini, katanya begitu. Nah, mengapa saudara? Mengapa Anda lebih suka katanya? Ya kan? Kan Anda seperti Kain, nanti kan? Katanya, ya praduga-praduga. Kenapa Anda tidak bertanya sendiri, langsung kepada Habil? Mengapa kamu mantap hatimu? Ya kan? Tapi kamu katanya, lalu Anda muncul berbagai macam prediksi-prediksi. Lalu muncul berbagai macam, kecurigaan. Karena katanya. Kamu berpikir katanya, gitu ya. Contohnya, katanya Josi Paulus itu begitu. Katanya ini Paulus begini, katanya. Kenapa kamu tidak nanya langsung sama saya? Ya kan? Kenapa kamu nggak langsung nanya sama saya? Yang di Belanda juga sama katanya. Saya ini jadi digosipin nggak baik ya di Belanda ya. Katanya. Kalau saya tetap tenang. Mengapa? Saya melakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Dan saya tahu mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Simple. Mereka katanya, kalau saya tahu persis apa yang saya lakukan. Mereka melakukan katanya. Katanya Pak Pendeta harus begini. Katanya begini. Ini lagi heboh dengan ini ya, seminar pelepasan doa profetik. Saya sampai ketawa terbahak-bahak. Ya itulah, akhirnya kamu udah tinggal di Belanda, otaknya masih tahayul-tuyul kayak orang Islam ya, cara berpikirnya ya, setan gendruwo, kuntilanak begitu ya. Padahal tinggalnya di Belanda ya. Saya terakhir cerita tentang gendruwo kuntilanak itu ya 2015 ya, begitu 2016-17 saya sering ngejar-ngejar setan itu ya. Terus saya baru ngerti tuh, oh ternyata itu adalah ilusi saya sendiri. Makin kemari Tuhan makin mantapnya, ternyata setan itu adalah kita sendiri. Ya kan? Alkitab mengatakan, bukan katanya pendeta, bukan katanya teolog siapa. Yesus masuk ke padang gurun, Matius 4, ya. Ternyata untuk dicobai oleh Satan, ya kan? Dicobai oleh Satan. Yakobus 1, kita semua dicobai oleh keinginannya kita sendiri. Jadi apakah setan? Siapakah setan? Atau bagaimana rupa setan? Setan itu adalah keinginan kita sendiri. Kemudian mengambil sebuah visual, penampakan, disesuaikan dengan apa yang kamu pikirkan, hawa nafsumu, keinginanmu, ya, dan divisualkan berdasarkan background alam bawah sadarmu, background, rekaman-rekaman, informasi yang pernah masuk. Jadilah nampak itu setannya itu. Kalau kamu biasa dengan perzinahan, kamu akan lihat kuntilanak. Kalau kamu lagi ketakutan, kamu akan lihat genderuwo. Kalau kamu lagi pengen bunuh diri, kamu akan lihat pocong dan sejenisnya. Ya, kalau kamu lagi serakah, ya kamu akan lihat tuyul dan seterusnya ya. Lampir lah, kuyang lah, apalah segala macam ya. Itu terjadi seperti itu. Nah, itu namanya kamu lihat katanya ada setan. Dia pernah lihat setan? Oh, saya pernah lihat. Bukan katanya, kalau katanya mah nggak masuk hitungan. Saya lihat, saya ngejar-ngejar genderuwo, saya ngejar-ngejar pocong ya. Saya ngejar-ngejar kuntilanak nggak dikejar-kejar ya. Dia berdiri di belakangnya anak waktu itu ya. Apa itu saudara? Ya karena saya dulu terjebak di dalam roh perzinahan. Iya kan? Makanya lihat kuntilanak. Nah, saya pernah lihat tuyul ya. Kenapa? Karena waktu saya serakah sekali. Ngeri ya, waktu saya jahat itu. Maka saya lihat tuyul di kamar saya. Ya, tuyul mukanya tua tapi seumur anak 1 tahun, tingginya seperti anak 8 bulan. Ya, lihat, saya bukan nggak lihat, saya lihat, jangan ngomong nggak ada. Saya tahu, tapi itu saya tahu persis. Dulu saya pikir itu nyata, tetapi setelah sambil jalan, lalu itu apa ya? Ternyata itu adalah ilusi, halusinasi, delusi saya berdasarkan kondisi saya hari itu. Nanti sampai hari ini saya nggak pernah lihat lagi. Lalu saya menurut apa? Itu apa ya? Saya lihat ya, saya satu-satu tak amatin kondisi saya. Kenapa waktu saya kecil nggak pernah lihat begitu? Saya lihatnya genderuwo. Kenapa waktu kecil saya ngimpinya selalu genderuwo? Ya kan? Karena saya terintimidasi dari kecil hidupnya saya di desa. Ya, terintimidasi oleh kondisi ekonomi kami yang begitu miskin, terintimidasi oleh
kehidupan di desa itu yang kita kalau salah ngomong dikit langsung digerebek ya 2 kali. Rumah kami digerebek sekampung ya. Gara-gara saya. Ya kadang-kadang berkelahi ya, sudah namanya anak kecil kan kelahi biasa. Makanya sejak itu saya takut berkelahi ya. Kalau sudah memanas itu saya mundur ya, takutnya. Tapi akhirnya kan jadi penderitaan. Ya kan, siapa yang punya itu sampai ngimpi aja saya kayak dicengkram ya, kalau lagi ngimpi berkelahi itu kayak dicengkram gitu ya, nggak bisa begitu ya. Nah, kenapa? Karena alam bawah sadar saya nggak los, nggak merdeka. Makanya saya sering ngimpi genderuwo, gitu ya, genderuwo itu ya. Itu namanya intimidasi. Ya, makanya waktu saya jahat itu, saya keluar, saya ngantemi orang terus, saudara. Saya melepaskan semua ketakutan saya. Ngeri ya, saudara ya. Saya mukulin orang hampir tiap hari, saudara. Saya ngantemi orang ya, gila ya. Jahat sekali. Itu kan karena roh intimidasi itu. Ya, saya dicengkram itu, saya berusaha lepas. Sampai akhirnya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya. Tiap hari saya terus dipulihkan. Setiap kali saya ngimpi lagi kelahi, saya pukul orang itu dalam mimpi saya itu ya. Nggak pernah sampai gitu ya, kayak dicengkram. Saya ngeliat setan di situ, saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kamu setan pergi. Biasanya kayak dikelu gitu ya. Itu kan semua proses psikologis alam bawah sadar. Di kelas profetik nanti diajarin ya. Di kelas profetik, makanya ikut ya kelas-kelas kita ya. Supaya jangan katanya Pak Pendeta, saya ceritakan prosesnya, kamu akan kaget-kaget semua rahasia semua para nabi. Mengapa bisa ada para nabi semua itu, kamu kaget-kaget sampai ada yang protes ya. Saya pernah ada orang Belanda ngamuk sama saya, tak ajarin realita apa sih setan, ngamuk ya. Ya ada orang ortodoks juga ngamuk ya, saudara ya. Tak ceritain apa sih setan itu. Wah, orang Kristen ortodoks kan percaya setan kuntilanak begitu, saudara. Ya, mana ada setan kuntilanak begitu, tak ketawain ya. Setan mana dah suruh ngadep sama saya? Suruh santet siapa yang suruh santet saya? Nggak ada yang makanya sampai hari ini nggak ada orang mempan santet saya. Saya kan musuh jutaan orang ya kan. Saya sampai hari ini nggak ada yang mempan santetnya, enggak? Karena saya tidak percaya. Saya nggak mau katanya, saya hadapin. Nah di padang gurun itu kamu sering mendengar katanya itu loh. Makanya katanya, akhirnya kamu ditakut-takutin karena lebih banyak katanya. Akhirnya kamu mendapat informasi yang salah. Kamu muter-muter di padang gurun, kamu kesasar-sasar nabrak sini, akhirnya kamu ngeluh. Capek di padang gurun, muter-muter kan capek, saudara ya. Capek kamu, karena katanya. Lalu kata firman Tuhan apa? Ya, katanya. Firman Tuhannya yang mana coba? Bingung, ya nggak tahu. Pokoknya katanya Pak Pendeta kemarin khotbahnya begitu. Makanya kemarin baru kali itu saya ngelucutin khotbahnya orang ya. Saking saya dedeh itu hatinya itu ya, ngeliat orang dibohongin ya. Ngeliat jemaat dibohongin dengan rapture. Karena saya pernah jadi korban dibohongin rapture. Sampai nggak niat sekolah ya sayanya ya. Itu saya penyesalan sampai hari ini ya. Kalau dipikir ya, tapi sudah berdamai. Kan kita sudah tahu ternyata memang sekolah itu tidak menjamin. Tetapi hari itu saya menyesal. Ya kalau dipikir ya. Jadi nggak niat belajar, gara-gara ditakut-takutin sama rapture itu. Terus kalau rapture ngapain kita belajar? Susah-susah. Kakak saya sampai mau berhenti sekolah ya. Sampai mau berhenti sekolah, sampai nggak naik kelas. Kasihan sekali. Kakak saya itu gara-gara rapture, sampai itu bertahun-tahun kakak saya itu ya. Traumanya itu ya. Kalau saya, waktu itu 1-2 tahun saya ambil alih hidup saya. Ya. Akhirnya, Yesusnya nggak datang kan tahun 92 itu kan 28 September Rosh Hashanah 28 September 1992 Rosh Hashanah sama seperti grupnya GPI-nya Niko yang katanya nanti pas Rosh Hashanah Yesus mau datang. Ya kan 23-24 September 2025 32 tahun kemudian ya saudara ya 33 tahun kemudian Yesusnya belum datang. Harusnya kamu lebih takut nanti malam kamu mati daripada Yesus mau datang hari ini. Karena Yesus datang itu dengan berbagai macam tanda yang jelas. Tapi kalau kamu mati itu nggak pakai tanda, orang mau mati itu. Orang mau mati itu lebih banyak orang nanti tidak tahu tandanya orang mau mati. Kalau saya bisa ngitung ya, orang mau mati ya, saya bisa ngitung. Tapi kalau Yesus datang, hitungnya gimana? Nggak ada yang bisa ngitung. Ya, katanya. Kamu hidup dengan katanya, akhirnya kamu ketakutan, akhirnya kamu bingung. Katanya,
Kamu bingung setiap hari katanya Yesus mau datang. Jadi katanya Yesus mau datang, tetapi kamu, si pendeta ini nggak jual harta miliknya. Masih diganduli lah, berarti Yesus datang dia apa hartanya? Kenapa nggak dikasih aja dia siap-siap bikin baik kan? Tapi kan enggak, katanya, dan Anda percaya dengan katanya hanya gara-gara, oh dulu pernah ada ya satu anggota kita ya, member kita. Ini karena pengikutnya banyak Pak. Loh, kalau penontonnya banyak, followernya banyak, belum tentu benar loh saudara. Ya, orang Islam itu kan juga pengikutnya banyak, Muhammad itu, apa dia benar? Setan itu juga pengikutnya banyak, apa benar? Jadi jangan pengikutnya banyak berarti benar, enggak. Yesus pengikutnya cuma 12. Iya kan? Berarti Yesus salah begitu. Kalau kamu ngitung jumlah pengikut, kalau jumlah pengikutnya banyak berarti benar. Aduh, kamu sesat sekali tuh, sesat sekali, salah banget, sesat banget. Ya kan? Karena kan Yesus bilang, sungguh sempitlah jalannya dan sedikit orang yang melaluinya. Ya kan? Jadi kalau pengikutnya banyak banget, ya, banyak banget, bisa jadi itu salah, saudara. Loh, kalau kita pengikut kita nggak banyak-banyak amat. Ya, dan jalannya susah, jalannya sulit, penuh dengan bebatuan, penuh dengan terjal di padang gurun, penuh dengan onak duri, penuh dengan musuh Amalek, Filistin, orang Midian, orang Moab, orang Amon, ya, orang Edom yang menyerang kita. Ya kan? Itu bukan katanya. Alkitab nulis. Bukan katanya. Jangan kamu pikir kamu lahir baru terus hidupmu enak. Tadi Tuhan Yesus bilang sama Ananias, akan kutunjukkan kepada si Saulus ini betapa banyaknya penderitaan ketika mengikut aku. Loh, bukan katanya. Alkitab sudah bilang. Katanya Pak Pendeta, kalau kamu ikut Yesus nanti kamu diberkati duitnya banyak. Kalau kamu duitnya nggak banyak, berarti kamu nggak diberkati. Kalau kamu nggak pakai baju mahal, berarti kamu nggak diberkati. Kalau kamu nggak pakai mobil bagus, kamu nggak diberkati. Prinsipnya kalau aku saja nggak pakai baju bagus, ya orang kasih kolektor sedikit nanti. Saya pernah bilang sama Marcel itu ya, coba lihat ya, kalau saya pakai bajunya bagus, nanti orang pasti kasih kolektor saya banyak. Karena saya pakai bajunya jelek, maka orang kasih kolektornya juga sedikit. Kenapa bisa begitu ya? Nah, kan kamu malu kalau mau ngasih sedikit sama saya kan? Kalau saya bajunya bagus, mau ngasih masa ngasih cuma 1 juta. Saya pernah ya, ini kisah nyata ya, kisah nyata. Saya pernah urusan sama lawyer. Pak, saya lagi nggak punya uang Pak, tolong bela perkara saya. Dulu sama itu saya masih bodoh ya, 2005 kan 2005 ya, 2005 ya, 2004. Pak saya masih ini Pak masih. Terus si lawyer bilang, ya kamu lihat kantor saya di gedung yang mewah, bukan di ruko. Kamu lihat baju saya nih mereknya, ditunjukkan mereknya. Sepatu saya Belly, ya kamu tahulah bayarannya saya berapa. Nah pendeta tuh kayak gitu tuh saudara. Makanya dia pakai barang mewah supaya dibayar mahal. Nah, kan malu kan kalau mau ngasih pendeta. Jadi orang-orang yang punya banyak duit ngasihnya banyak. Kalau sama saya ngasihnya nggak usah banyak-banyak kan, pakainya kosnya bolong. Katanya, ini dikasih ya sama Edsel itu ya, yang pemain drum kita itu, dia ulang tahun kemarin dikasih. Ini Nike nih, bagus ya. Nah, saya pakai nih biar dia seneng. Ya, Edsel itu ya. Jadi dia belum boleh kerja, tapi pacarnya yang belikan buat saya. Saya sampai terharu ya dia bawa, karena dia nggak boleh kerja. Saya sampai nerimanya bingung saya. Mau nerima saya bingung. Karena saya tahu dia belum kerja, uangnya aja dari saya kok. Lah saya mau nerima gimana? Tiap minggu dia terima uang dari saya, malah dia ngasih saya hadiah sampai saya speechless ya. Nggak bisa ngomong. Tapi karena saya sederhana, maka orang nggak sungkan ngasih saya walaupun nggak punya uang, ya ngasih seadanya. Saya kan terima sedekah kan? Saya kan hamba Tuhan. Kalau perpuluhan itu adalah sebuah sedekah, ya, adalah sedekah. Itu untuk para imam, untuk yatim piatu, dan untuk orang asing gelandangan, gembel, ya. Perpuluhan Anda itu untuk 3 ini ya, untuk 3 kelompok. Jadi saya itu menerima sedekah. Jadi kalau masih terima sedekah, nggak usah belagu, nggak usah pamer, gitu ya. Makanya bilang ini saya pamer, saya baru dikasih, gitu ya. Naik ya, bagus ya, mungkin harganya sekitar 60 euro kali ya. Kalau saya tahu harganya naik ini kira-kira 60 euro ya.
Jadi saya sampai nggak enak dengan dikasih itu, bagus banget. Saya sampai tuh bingung ya. Tetapi kalau kamu hidup tidak katanya-katanya, belajar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bahkan di kelas kita, kamu tak kasih tahu bagaimana cara baca firman Tuhan, menggali rema buat dirimu sendiri, bukan katanya saya. Terakhir saya bilang, kamu boleh setuju, boleh tidak dengan apa yang saya ajarkan. Tapi inilah faktanya, inilah historisnya, inilah cara, inilah firman Tuhannya. Kamu tinggal renungkan sendiri, kamu dapat rema apa dari situ. Jangan dari remanya orang. Saya hanya share apa yang saya tahu, apa yang saya alami. Tapi kamu tidak boleh katanya saya. Saya cerita untuk men-trigger. Kamu harus punya pengalaman sendiri sama Tuhan. Nggak boleh katanya orang. Kamu nanti kesasar. Ya, coba kalau kamu tanya ya, kalau kamu di Palembang, ya, atau di Jakarta, ya di Jakarta lah. Cuma saya yang paling trauma itu di Palembang. Kamu kalau nanya arah, tanya jalan, kamu akan diputar-putar tuh saudara. Entah kenapa. Saya berapa kali nanya orang di Palembang. Saya kalau di Palembang, sebelum berangkat saya yakin dulu. Atau saya cari orang yang ngerti. Sebab kalau di tengah jalan kamu nanya, kamu akan diputar. Katanya. Di Jakarta juga kadang-kadang begitu ya. Di Jakarta seringkali begitu. Ya, kalau di Tegal enggak loh. Kamu tanya sama orang Tegal itu, tanya jalan pasti ditunjukin, saudara. Malah diantar sama dia, ya tak antar yuk. Dia lagi naik kemana, ya tak antar yuk. Ya, benar pusing nih, udah tak antar aja pakai motor sama dia. Kita nuntun ya, kalian nanti muterin di belakangnya naik mobil, ngikutin motornya dia. Sampai tuh rumahnya tuh, gitu ya. Orang Tegal itu memang direct ya, langsung to the point kalau ngomong, saklek namanya. Makanya sekalian bilang Tegal itu Tegal, ngomong itu blok begitu ya, nggak pakai telepon aling-aling, saklek. Jadi nggak katanya gitu ya. Nah saudara, banyak kamu punya pengalaman, dari pengalamannya orang kamu mau ikut, nggak bisa. Kamu tidak bisa ikutin pengalamannya saya. Pengalaman yang saya cerita, saya hanya kasih tahu ke Anda bahwa ini loh cara Tuhan memproses saya. Ya, tetapi ada satu garis besar, ada satu benang merah dari pengalaman kita. Ketika kita ikut Tuhan Yesus, ya, pasti kita akan hidup dituntun oleh Sang Cinta. Apakah pasti kaya raya? Enggak. Belum tentu. Banyak enggaknya. Tapi kamu akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Apakah makna berkelimpahan? Berkelimpahan itu artinya kamu makan sampai kenyang, dan bahkan kamu bisa memberi ke orang. Itu namanya berkelimpahan. Kalau kamu makan aja masih utang, beras sama tetangga, utang sama warung sebelah, berarti kamu belum berkelimpahan. Ada yang nggak beres tuh, apalagi kalau sampai tahunan. Berarti ada yang nggak beres. Saya mau supaya kaya Pak, bisa beli beras 10 ton. Oh, salah. Kalau kamu bisa sampai berkelimpahan, tapi kamu lupa berbagi, justru kekayaanmu akan menyeret kamu ke neraka. Kekayaanmu itu akan membawa kamu ke neraka. Nah, jadi hati-hati saudara ya. Ada benang merahnya semua. Ya, ada benang merahnya. Tetapi kamu jangan katanya, temukan benang merah itu pada dirimu sendiri. Nanti setiap kita kan sama. Oh, sama ya pengalaman kita ternyata ya. Intinya sama. Tapi kamu kan mengalami hal yang berbeda dengan saya. Nggak bisa pengalaman saya kamu pakai buat kamu. Atau pengalamannya pendeta itu kamu ambil, ini pendeta yang mengalami gini, saya juga mengalami yang sama. Nggak bisa. Pengalaman pribadi sama orang itu, setiap orang itu spesifik. Dan cara Tuhan mengajar. Saya punya anak 2, cara saya ngajar kepada mereka sama. Tapi penerimanya beda. Beda. Ya. Kalau si Wise itu lebih, orangnya ya karena laki-laki ya. Dia kalau menerima rasional. Kalau anak saya yang miracle itu, kalau menerima dia dengan emosional dulu, dengan perasaan dulu. Ya, kalau Mbak Ais jadi orangnya rasional sekali. Plak, saya ngomong apa, dia ngomong apa jelas. Dia pikir, enggak ngerti, ngomong yang jelas. Karena laki-laki kan, dari dulu rasional dia kalau bicara ya, kita ngomong sama dia. Kalau miracle karena perempuan, pakai hati kalau ngomong kan. Saya ngomong apa, bukannya rasional, nangis dulu dia kan. Begitu saya ngomong sesuatu, saya komplain,
ya, nangis dulu dia. Makanya saya ajarin, nggak boleh nangis. Terus belajar saya, nggak boleh nangis. Pakai otak, pakai rasional. Nah gitu ya. Ya walaupun perempuannya tetap nangis diomongin ya kan. Kalau saya nggak pernah nyatet ya. Nggak pernah. Saya nggak pernah. Anak-anak saya nurut nggak pernah saya. Wisely pernah ya sekali saya satet ya. Kalau Miracle nggak pernah ya. Tetapi cara penerimanya beda. Makanya pengalaman itu kamu harus punya sendiri yang buat kamu. Harus punya rema sendiri buat kamu. Nggak boleh katanya orang. Ya. Nah, kalau ada ragu ikut kelas evangelis, diajarin bagaimana cara baca Alkitab. Ya. Sekarang update baru semua ya, kelas-kelas kita semua update baru semua, sudah rubah semua dari alumni kita sudah 1.200-an ya, sudah lebih dari 1.000 alumni kita. Kita udah jalan 5 tahun saya ngajar. Jadi udah banyak saya tambah dan materi-materi lama sudah saya ajarkan di Koinonia. Banyak saya ajarkan di Koinonia online itu yang tiap hari Minggu. Jadi saya update ya untuk kelas-kelas itu. Ya, Dr. Ido itu ngulangin terus itu, udah ngulang kelas evangelis atau berapa kali itu Dr. Ido itu ya. Ngulangin saudara. Nah, yang HBC ada HBC 4 ya, kita angkatan keempat HBC mulai Januari. Ikut saudara ya, ikut 3 tahun belajar. Loh, kenapa saya nggak mau jadi pendeta? Tuh, kamu diajari belajar saudara. Diajari supaya kamu jangan disesatkan oleh pendeta, supaya kamu jangan kesasar. Tak ajari, saya tidak mendikte kamu, tapi tak kasih tahu. Ini loh informasi, kamu olah sendiri. Supaya jangan katanya orang. Nggak enak banget kamu hidup dari katanya orang. Makanya ada kelas evangelis, ikutlah kelas evangelis. Kalau yang pengen lebih serius lagi, ambillah yang HBC. Supaya jangan katanya orang, kamu belajar sendiri. Weh, kamu sial sekali kalau katanya orang ternyata salah kan? Saya kan katanya orang. Ya, tahun 2008 saya tinggalkan Tuhan karena semua teologinya karismatik ngawur semua. Saya kan dari karismatik kan belajar pelepasan lah, belajar mengging setan, belajar apa. Saya pendeta dari tahun 99 di gereja karismatik. Saya pernah mengembalakan juga ya. Saya mengembalakan. Saya malah ngusir setan lah, apalah mendoakan orang, apa segala macam ya. Pokoknya dengan gaya karismatik. 2008 nggak ada yang ampuh tuh satu pun. 2015 saya kembali ya. Tuhan ajari saya membaca firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan makin lama saya makin ini baru benar. Makanya ketika saya ngomong bernubuat pun ya pasti jadi. Iya kan? Ketika saya nggak pakai basa-basi, kita tuntun, kita punya pencerahan, enlightenment, kita punya awakening-nya kita punya movement-nya kita adalah diakonia. Jelas movement-nya kita adalah diakonia. Ya kan? Arahnya kemana? Ayatnya jelas. Kelimpahan pasti. Tapi kalau mau kaya raya, itu pilihan. Hanya orang-orang terpilih. Ya, yang kamu bisa berkelimpahan uang segitu banyak, itu hanya orang-orang pilihan. Yusuf saja tidak kaya raya, saudara. Ya kan? Yusuf saja tidak kaya raya, nggak bisa jabatannya diwariskan ke anaknya. Mengapa? Uangnya kan uangnya rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dia hanya mengelola. Loh, kolektor kita ada yang nanya ya, kolektornya 500 juta kemana saja? Nyindir gitu ya. Loh, saya bilang, itu bukan punya saya, itu bukan uangnya saya. Kalau maunya saya, kayak si Rudi Yohanes, kayak Saifuddin, ditelan sendiri uangnya. Ya kan? Maunya saya, tapi kan nggak boleh. Jadi uang itu diberikan ke yayasan. Bahkan proyek Eropa pun masuk ke yayasan dulu. Kalau masuk ke saya, nanti jadi masalah. Ini kan harus masuk ke yayasan dulu, dikontrol. Sama-sama kita lihat, bersih. Itu saudara ya. Yusuf pun juga begitu ya. Bukan uangnya dia. Makanya ya banyak orang nggak ngerti tentang saya, lalu katanya-katanya. Dari katanya-katanya itu muncullah fitnah-fitnah yang nggak karu-karuan. Yang salah sendiri. Ya yang ikut embun pagi pada takut kan? Ya salah sendiri. Kalau kamu takut itu masuk embun pagi, ya kamu nggak bisa dapat beasiswa, nggak bisa dapat sembako. Ya katanya Pak Paul begini, katanya ya udah ya nggak usah minta bantuan di sini. Lo ada ya takut ngomong ya.
Soalnya katanya Pak Paul begini, Pak Paul begitu. Lalu terus kenapa kamu minta bantuannya di sini? Kenapa nggak minta bantuan sama pendetamu? Ya soalnya nggak ada. Ya kenapa? Ya takut Pak. Ya kalau takutnya dosen, ya gimana sih kamu? Untung saya bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saya bilang kan, barang siapa malu mengakui aku, maka aku akan malu mengakuinya di hadapan Bapa. Lah kamu minta bantuannya di sini, walaupun uangnya bukan uangnya saya, itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Tapi kan memang nyarinya kan dari YouTube-nya saya. Kadang-kadang aneh ini ya. Dari somnya saya yang bayar. Ini som ini. Saya bayar som itu sebulan kurang lebih 1.600.000. 1 juta, 2 juta saya bayar som. Ya kan saya nggak minta ganti sama yayasan coba. Anda kumpulnya kan di somnya saya. Canda saudara ya. Canda tapi nyindir. Tapi kan iya kan. Lah wong takut coba. Lah kamu takut sama saya. Lah kadang ngumpulnya di somnya saya. Kamu nggak mau nongol, nggak mau nampak video kan. Ya kan aneh gitu. Buat saya aneh. Kenapa sih kamu takut? Ya, nah itu ya dia. Katanya. Padahal kan nggak pernah ada yang ditangkap di somnya saya. Ada nggak satu saja pernah ditangkap polisi? Nggak ada. Begitu kamu keluar dari somnya saya, kamu bikin sendiri, tangkap tuh, kayak Muhammad Aceh, ditangkap, kayak Saifuddin, tangkap, ya, karena kamu pergi keluar dari perlindungannya kita, kan. Ya, selama ini tempat kita ada yang ditangkap, nggak ada. Bahkan kemarin kibarkan bendera Israel aja nggak ada yang ditangkap, coba. Nggak ada. Katanya, ya, karena ya, si Owen itu kan, wow, ini Owen begini, ditanya kemarin sama Linda Grace itu ya, katanya siapa? Ya pokoknya kamu, katanya siapa? Katanya, kan bodoh kan kamu hidup dengan katanya. Kenapa kamu tidak nanya sendiri, ngecek sendiri, lihat sendiri? Kehidupan orang Kristen itu kalau kamu katanya, hoax itu ya dari katanya. Kamu tuh orang paling sial di dunia loh. Karena firman Tuhan itu dibuka. Nah kalau Muhammad, Islam itu katanya. Menurut ini sanad Parawi kan katanya. Sanad Parawi itu hadis itu kan katanya ini. Ya kamu hidupnya dengan katanya. Makanya Muhammad itu bingung. Maria itu ibu Yesus, ya hidup adalah saudaranya si Harun. Itu jaraknya 1.400 tadi Bu Maria. Saya ledek tadi ya, maaf Bu Maria bercanda tadi ya. Bu Maria. Yusuf. Ya, pertanyaan kan Yusufnya bapaknya Yesus sama Yusufnya anaknya Yakub itu sama enggak? Itu kan jaraknya 2000 tahun saudara. Tapi kan dia memang banyak Yusuf di Alkitab kan. Karena ceritanya Maria kan juga sama kan dalam Islam. Maria saudara Harun, Maria ibu Yesus ternyata masih hidup di zamannya Musa. Karena kan kronologisnya kan membingungkan itu kan dalam Islam itu kan, nggak ada kronologisnya sama sekali. Ya itu karena katanya. Tapi kalau kamu kan diajarin bagaimana cara kamu membaca Alkitab. Bagaimana cara menggali buat dirimu sendiri. Bagaimana kamu menemukan rema dalam hidupmu sendiri. Bagaimana kamu praktek, kamu benturan, kamu jatuh, kamu bangun, kamu jatuh, kamu bangun berkali-kali. Sampai kamu ngerti bukan katanya orang. Kamu ngalami Tuhan sendiri, betul nggak? Jangan katanya yuk sekarang buktikan, lakukan. Coba, lah kamu kan nggak berani nyoba kan. Kan salahmu sendiri, kalau saya mah tak coba. Firman Tuhan bilang begini. Ya, firman Tuhan bilang jangan khawatir, saya benar-benar khawatir, terjun bebas. Ya, jangan katanya. Kalau firman Tuhan berkata ampuni, jangan katanya. Kalau firman Tuhan bilang suruh mengasihi, firman Tuhan suruh bilang diakoni. Firman Tuhan bilang jangan hutang, jangan berhutang. Firman Tuhan suruh kamu percaya. Firman Tuhan kamu disuruh berbagi, kamu berbagi. Buktikan dong, jangan katanya ya.